Sebentar ya, Miss. Baik, Miss. Izin menjawab ya, Miss. Maaf ya, Miss. Berdasarkan hasil observasi kami menemukan bahwa kelemahan dari desa ini sebenarnya bukan dari SDA-nya, melainkan SDM-nya. Karena kan, Miss, sepanjang kami melakukan observasi, eh, pemuda-pemudinya itu jarang kita temui gitu, Miss. Melainkan di sini kebanyakan orang tua. Jadi ketika kami mau membuat sebuah proker yang bersifat kelanjutan, seperti misalnya kita mau bikin workshop kan, Miss. Jadi kami bingung nanti siapa yang melanjutkannya, atau kami membuat apa gitu, website pemasaran mengenai tentang kopi kan, Miss, karena sempat ada kian kopi di sini diolah tapi eh, melemah gitu, Miss, bahkan nggak apa ya, nggak berkembang atau berhenti karena nggak ada yang melanjutkan karena SDM-nya itu memang bisa dikatakan kurang, Miss, karena mereka pemuda-pemudinya ini setelah selesai tamat SMA mereka itu memilih untuk merantau. Oke. Jadi eh, kami juga berpikir berarti kita itu memperbaiki SDM-nya. Lalu pasar itu kami juga sempat berkonsultasi sama kepala desanya, perangkat desa, serta camat. Mereka itu menyarankan kami memang mengubah pola pikir dari SDM desa ini, biar mereka itu berpikir untuk melakukan perubahan pada desa ini, bukan memilih untuk merantau seperti itu, Mas. Oke. Yang merantau ini rata-rata bekerja ya, bukan mana yang lebih banyak jumlah perantau yang pergi bekerja atau perantau yang pergi sekolah Kerja, Miss. untuk kerja. Oke. Jadi dari jatuhnya kan itu termasuk kelemahan ya, kelemahan yang ada di desa itu ya bisa dibilang gitu. Termasuk tantangan sebenarnya juga bisa masuk. Kalau saya lihat di yang kalian tulis di analisis SWOT sebenarnya kalian menuliskan kelemahannya ada tingginya angka penurunan motivasi belajar, keterbatasan fasilitas penunjang, sama keterbatasan waktu pendampingan. Nah saya belum lihat tuh yang kalian sebutkan tadi gitu. Jadi menurut saya yang tadi Catherine sebut itu bisa dimasukin di area weakness-nya gitu. Jadi supaya ketemu kenapa kalian mengutamakan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya gitu, bukan ke arah pertanian atau ekonominya tadi ya kan. Nah, Iya, jadi Miss. coba nanti masukin Catherine dan teman-teman di area kelemahan seperti itu bisa dimasukin ke situ. Oke, terus gimana lagi setelah observasi? Setelah tahu itu kekurangannya, akhirnya gimana sarannya? Izin, Miss. Ya. Suaranya kurang jelas, Miss. Oh, suara saya kurang jelas. Sekarang udah jelas? Sudah, Miss. Masih masih kurang jelas? Sudah jelas, Miss. Sudah jelas. Ya, tapi tadi dengar ya kalau yang tadi saya sampaikan adalah itu bisa dimasukin di bagian weakness atau kelemahan. Tadi kedengeran ya? Ya, dengar, Miss. Dengar. Oke. Nah, setelah itu gimana? Itu kan baru kelemahan ya, setelah observasi. Nah, dari kekuatannya sendiri menurut kalian, kalau kalian kan tulis di sini adalah kebersamaan yang kuat, ada komitmen aktif perangkat desa, terus ada juga infrastruktur pendidikan dasarnya. Nah, dari kekuatan ini, apalah yang menjadi ini kalian menjadi dasar untuk mengangkat tema desa cerdas itu? Ya, maksudnya diceritain aja. Maksudnya setelah ini situ kelemahannya gitu kan. Nah, setelah itu bagaimana arahnya sampai kalian mengangkat yang desa cerdas itu mungkin bisa dijelasin gitu. Izin Miss untuk menjawab pertanyaan Miss.
Dari stretch atau kekuatannya Miss, berkaitan dengan weaknessnya itu Miss, kami berharap dari Mm-mm. kekuatan atau weakness stretchnya itu, Mm-mm. karena gini Miss, dari yang kami observasi juga, perangkat-perangkat desa kan mempunyai apa, kemauan untuk membangun masyarakat lebih baik lagi Miss. Dan juga mereka sudah membuat berbagai cara untuk membuat masyarakatnya itu menjadi SDM yang lebih next level atau lebih tingkat lagi kan. Jadi Miss, dan juga kami tengok kan, kesulitan masyarakat di Lintong Nihutani juga sangat baik, dan juga keramahannya juga sangat baik Miss. Jadi kenapa kami mengangkat itu, kami menyayangkan karena gini Miss, Desa Lintong Nihutani kan Miss, dari kerukunannya, dari karena kerukunannya dan juga sopan santunnya dan juga dukungan dari desa juga memadai Miss. Jadi kami pengen masyarakat ini juga tahu bahwa mereka harus lebih berpendidikan atau lebih berwawasan lagi Miss, itu Miss, mungkin Miss. Oke. Jadi sebenarnya topik desa cerdas itu sebenarnya itu yang paling diharapkan ya, yang disampaikan ke kalian ya, Iya Miss. diharapkan untuk kalian arahnya ke sana gitu ya. Itu justru malah permintaan ya dari desanya ya. Iya Miss, karena kami juga kan Miss, sudah menganalisis juga seperti yang dikatakan ketua kelompok kami kan, kami sudah menganalisis setiap dusun itu kan Miss, secara beberapa Mm-mm. hari, kekurangan-kekurangan dari desa tersebut, dan juga saran-saran dari perangkat desa tersebut juga sama Miss, yaitu di SDM-nya Miss. Jadi mereka pengen SDM di Lintong Hutani lebih maju agar desanya juga bisa terdorong ke ekonomi yang lebih tinggi Miss. Jadi pengetahuannya juga lebih tinggi Miss, gitu sih Miss. Oke, baik. Nah, kalau begitu karena memang itu permintaan dari desa, jadi sebenarnya itu sudah termasuk sesuai jalur ya, sesuai dengan tema yang kita punya. Kemudian kebutuhan desanya ternyata juga seperti itu adanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau mengangkat tema desa cerdas ini gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat program yang kalian kirim di Word itu ya. Di program pertama itu kalian menulis rumah belajar Lintang Niuta ya. Oke. Di sini saya tanya dulu, ini kan kalian tadi sempat bilang, biasanya kalau sudah tamat sekolah, mereka akan langsung ke kota. Berarti target yang kalian punya untuk program ini itu semua untuk siswa ya, siswa sekolah ya. Nah, saya tanyanya adalah ini siswa tingkat mana? SD, SMP, SMA, atau gimana? Karena harus jelas ya rumah belajar Nintong Niuta ini mau menaungi sekolah tingkat yang mana gitu. Ya kan, sekolah kan ada 3 tingkat, ada SD, SMP, SMA. Kalian mau menaungi belajarnya atau hanya 2 atau bagaimana? Izin Miss, terkait itu Miss, kami lebih mematokkan ke SD dan SMP karena Miss, di sini SMA-nya udah beda desa lagi Miss, sudah Ronggur Miss, bukan Lintong lagi Miss. Jadi desa juga menyarankan di SD dan SMP Miss. Kebetulan juga Oh, ada juga kawan-kawan kami yang di bidang itu ya, PGSD juga Miss, ada Miss. oh jadi di desa itu tuh nggak ada SMA Iya, di Miss, gak ada, desa Miss. Iya ya. Miss, nggak Oh, ada Miss. jumlah SD dan SMP yang ada di Lintang Niuta ada berapa? Di desa yang kalian punya itu ada berapa SD dan SMP-nya? Izin, Nggak apakah sudah terdapat. kedengaran? Ya, Oke. gimana? Untuk SD-nya itu di Huta ada satu, dan juga SMP-nya ada satu Miss. Masing-masing satu ya. Kenapa saya tanya gitu? Karena ada daerah yang satu desa, tapi SD-nya 2 gitu. Ada yang kayak gitu ya. Jadi kan itu harus dinaungi semua gitu. Berarti cuma satu ya, SD satu SMP satu. Oke. Menurut nomor ini ya, yang paling realistis untuk dilakukan gitu. Jadi
menurut saya sih oke ya untuk program nomor satu ini gitu. Sesuai juga gitu target kalian sama latar belakang kalian, karena latar belakang kalian kebanyakan pendidikan kalian bilang tadi ya. Oke, nah jadi target, oke itu kan nama programnya, tapi sudah terbayang belum kegiatan apa aja yang bakal kalian lakuin di program itu? Kan harus detail ya nak ya. Sebenarnya di sini kalian buat Senin sampai Jumat jam 4 sore. Oke ini udah bagus ya karena kalian udah buat waktunya kapan gitu. Tapi apa saja yang akan kalian lakukan dan apa tolak ukur ini berhasil itu sudah terpikir belum? Miss, kami boleh share screen nggak, Miss? Boleh, silakan. Baik, Miss. Izin ya, Miss. Miss, ada draft program kerja KKN Desa Lintong Nihuta yang sudah kami siapkan, Miss. Nah, yang pertama ini boleh dicari ke saya, enaknya nanti dikirim. Udah dikirim belum ya? Itu nggak apa-apa, boleh kita bahas. Yuk, gimana? Udah. Itu ada SMA kalau bilang targetnya susah. Ada SMA. Apa catatan ini coba di nomor satu ini apa yang kita terima? Oh, baik, Miss. Jadi program pertama kami itu ruang belajar ceria, di mana kami ini membagi 3, Miss. Kalau ada SMA-nya, karena kan Miss, walaupun SMA-nya itu di Ronggur Nihuta, kegiatan kami ini kami lakukan kan bukan di sekolah, Miss, bukan di setiap sekolah, tapi kan kami rencananya itu menempatkan kegiatan itu di SD ini. Kalau nggak nanti Miss kira-kira seperti itu, Miss, kegiatan apanya, tempat kegiatan kami nanti, Miss. Lalu Miss, itu kami bagi menjadi 3 tema, Miss, karena kami melihat kami yang bisa melakukan kegiatan belajar atau program les tambahan ini hanya di 3 minggu dengan 1 hari, Miss, gitu. Di hari Sabtu aja, Miss, yang bisa mereka, karena hari Senin sampai hari Jumat mereka itu full day, Miss, pulangnya jam 4 sore. Jadi pelaksanaannya hanya 3 kali. Iya, Miss. Jadi 1 kali 1 minggu, Miss. Di hari Sabtu, Miss. Soalnya, enggak. Oh, makanya kalian bilang 1 kali seminggu setiap hari Sabtu ya. Jadi total Iya, 3 Miss. kali 18 sama 1 itu. Oke. Kenapa cuma 3 kali? Maksudnya kan kalau kalian di sana mungkin kurang lebih ada 5 minggu lagi ya. Kenapa akhirnya memutuskan hanya 3 kali setiap hari Sabtunya? Ada pertimbangan nggak? Pertimbangan kami, Miss, karena selain hari Sabtu, Miss, kami juga melakukan proker yang lain, Miss. Oke, maksud saya kan ada keluar kan totalnya 3 minggu. Nah, ada minggu kelima yang juga ada hari Sabtu. Apakah itu dipakai untuk proker lain atau bagaimana? Di minggu kelima di hari Sabtu, apakah tidak ada program lain? Gak bisa nyetikan. Itu kan pelaksanaannya tanggal 18 Juli ya kan, 25 Juli hari Sabtu, terus 1 Agustus hari Sabtu juga. Tanggal 8 sama 15 itu ada ini ada proker lain. Aku tidak ada, aku hanya memberi 3 kali gitu.
Di 15. Kenapa tanggal 15? Jadi kita bikin lagi. Karena kau bilang 3. Oh, izin Miss. Kalau untuk minggu kelima Miss, kami juga ada kegiatan Miss. Kegiatannya apa? Tunggu 15 Agustus. Proker yang lain berarti kan? Iya Miss, proker yang lain. Oke, udah. Balik lagi dulu yang batasan. Oke, berarti yang nama kalian lakukan, oh tadi dulu langsung coba kerjanya. Apa aja tadi kegiatannya? Yang nomor satu tadi. Aku matikan nih. Iya. Oh, gitu. Jadi fokus ke anak-anak yang meja, sampai vocabulary waktu itu. Sampai science, sampai ada lagi lanjutan ya? Maaf Miss, jaringan kami terputus-putus Miss. Jadi suara Miss terputus juga Miss. Iya, ya. Saya bisa Yang pakai HP, aku nggak dengar. Dari laptop ini aku dengar. Ada dibilangnya. Enggak tertutup. Oh, Izin Miss, nggak jelas suaranya Miss. nomor satu, nomor dua ada nomor 2 Miss, proker nomor 2 Miss. ya, ya. Makanya apa? Oh, cuma dua kegiatannya. Kami ada proyeknya itu 6 Miss. Belum dikirim ke saya tahu loh. Aku nggak tahu. Udah dikirim. Kirim apa? Udah dikirim. Oh ya, nah, oke. Kan bisa dikonfirmasi ya, makanya dikonfirmasi. Izin Miss, suara Miss terputus-putus Miss. Jadi nggak terdengar jelas apa yang Miss ucapkan kepada kami Miss. Yang lain putus-putus juga. Ya, suara Miss putus-putus Miss. Sekarang gimana? Udah jelas? Udah Miss. Udah, jelas berarti kan? Oke. Kegiatannya ada Inggris, sains, matematika, kamu di sekolah, terus di kata kegiatan. Oke, saya mau nanya poin nomor 5 yang indikator kegiatan ya. Poin nomor 5 indikator kegiatan. Di kegiatan apa ya nanti ya, biar orang belajar tadi. Nomor 5 ada hasil evaluasi. Nah, evaluasinya bentuknya kayak apa nanti? Apakah ada pretest proses? Izin Miss. Nanti kami bakal usaha untuk melihat evaluasi itu melalui kegiatan pretest dan post-test Miss untuk mengukur apakah mereka meningkat apanya Miss?
minat atau pengetahuannya Miss mengenai materi yang kami sajikan nanti Miss. Oh iya, lagi kalau ada berita sosial ya. Ditulis di sini ya. Ini kan nggak ketulis nih. Jadi ditulis bentuk evaluasinya adalah dari berita dan proses yang kalian bilang tadi. Oke, saya Bisa Miss. udah. Program nomor 2 gimana? Coba diceritakan program nomor 2. Program kedua itu Miss, kami beri nama data dan pendidikan tinggi. Itu semacam kami memberikan SD SMP Miss. Lalu gimana bentuk rangkaian acaranya? Ini Miss rencananya kami itu datang ke sekolahnya Miss. Dan ini kami lakukan pada kalau anak tingkat SD itu kami minta izin kepada gurunya itu untuk kami lakukannya itu kepada anak kelas 6 Miss. SMP kelas 3 Miss dan SMA juga kelas 3 Miss. Karena menurut kami di kelas akhir ini merupakan yang cocok dengan program kami karena kan kami di situ memberikan motivasi atau inspirasi kepada mereka. Oke, kalau saya lihat dari ya, kalau saya dan kalian buat di kegiatan, kalau saya sebenarnya suara saya jelas, Tete dan teman-teman. Tidak jelas, Miss. Jelas atau tidak? Sekarang baru jelas, Miss. Oke, ya sudah. Kalau saya lihat dari yang kalian tulis di kegiatan, itu masih seperti seminar gitu ya. Artinya adalah memang mereka itu bercerita tentang apa yang mereka mimpikan. Terus kalian juga melakukan seminar inspiratif itu nggak apa gitu. Tapi mungkin boleh ditambah kalau saya di akhir, coba kalian buat kegiatan yang lebih ada bentuknya. Jadi misalnya buat seperti pohon cita-cita misalnya. Kan kalian menarget kelas 9 kan? Nah, kalian buat satu semacam yang misalkan bisa lihat di kelas itu ada bentuk pohon, nanti setiap orang ceritanya. Jadi ada habisnya gitu, akhirnya. Jadi nggak cuma seminar gitu, tapi ada hasil dari motivasi yang kalian lakukan itu di akhir nanti ada pohon cita-cita mereka, ada target belajar mereka gitu, atau ada surat dari diri mereka untuk diri mereka sendiri, kayak gitu, habisnya. Gitu. Jadi artinya seminar yang kalian lakukan itu ya dalam arti kita punya gambaran hasilnya adalah bentuknya ini mereka jadi punya mimpi gitu karena kan gerakan kalian namanya gerakan ayo bermimpi gitu jadi bentuknya adalah kalian tahu lah minimal apa sih mimpi yang mereka punya saat ini gitu jadi ada progresnya so ya maksud saya pembelajaran itu Atau tetap kami kalau suaranya nggak jelas kurangnya apa? Izin, Miss. Kurang mengerti, Miss. Dedikasinya dan saran. ya kata memang proses kalian yang sudah ini coba dipastikan kalau ini jelas ya. Suara Miss agak putus-putus, Miss. Soalnya, Miss. Sekarang aku putus. Sekarang masih putus-putus.
enggak, Miss. Bisa didengar? Masih bisa, Miss. Ya udah, silakan didengar ya. Jadi, kalau saya lihat di kegiatan kalian itu, kalian kan membuat acaranya adalah kalian melakukan semacam ada seminar lah ya, seminar motivasi. Walaupun ada sesi untuk kalian mendengar, oh siswanya punya mimpi seperti ini, oh kalian akan memberikan motivasi dalam bentuk cita-cita itu seperti apa gitu. Gak apa-apa, menurut saya itu bagus. Cuman, kan di akhir sesi kalau kalian buat di sini ada sesi konsultasi ya sama tanya jawab gitu. Nah, kalau saran saya sih ada bentuk produknya, ya. Produknya di sini maksudnya adalah mungkin gitu ya, misalnya kalian buat dalam bentuk misalnya pohon cita-cita tadi saya bilang. Jadi dalam arti kata mereka bisa lihat gitu. Misalnya pohon cita-cita itu ditempel di dinding sekolah mereka atau gimana di dinding kelas gitu ya. Jadi kelihatan tuh si A nanti cita-citanya apa, target belajarnya apa gitu. Dalam arti kata adalah kan gerakan kalian gerakan ayo bermimpi gitu. Jadi untuk produknya adalah kalian jadi tahu setelah kegiatan kalian apa sih sebenarnya mimpi yang akhirnya mereka punya kayak gitu loh. Kebayang tidak? Baik, Miss. Kami terima sarannya, Miss. Oke, supaya apa? Supaya eh, indikator keberhasilan dari program kalian itu nampak gitu ya. Kalau cuman kalian ada bertanggung jawab, indikatornya kurang kelihatan gitu. Jadi saran saya ditambah seperti itu. Oke, sudah. Program ketiga seperti apa? Boleh dijelasin? Silakan program ketiga siapa yang menjelaskan? Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran, Miss. Ya, silakan Ketiga Kak kan Iman. itu di mana ini targetnya itu siswa SMP belajar mengajar tanpa dan untuk Maaf ya Halimah, tadi suaranya Halimah putus-putus. Mungkin coba digeser sedikit posisinya. Mana tahu kalau geser posisi suaranya nggak putus. Ini yang akunnya Sartika tuh bagus tuh dari tadi saya lihat. Kenapa nggak pakai akun Sartika aja ngomongnya? Tapi nggak tahu, baik dulu. izin Miss, apakah suara saya kedengaran? Ya, sudah Halimah, silahkan. Jadi Miss, program kerja kami yaitu kelas digital praktik, di mana kami ini mengajarkan menggunakan Microsoft Word dan juga Canva, Miss. Dan targetnya ini hanya siswa SMP, Miss. Oke. Dilakukannya di mana? Rencana kami ingin melakukannya di sekolah SMP, Miss, karena kemarin ketika observasi dilihat ada komputer di sana, Miss. Oke, targetnya siswa SMP kelas berapa? Izin, Miss. Ya, kelas berapa boleh diulang? Tadi saya kurang kedengaran kayaknya. Izin, Miss, suara Miss tadi tidak terdengar. Oh, oke. Kelas berapa targetnya siswa SMP-nya? Izin menjawab Miss, kelas 9 Miss. Kelas 9 saja. Saja. Kalau kelas 9, apakah semua siswa kelas 9 atau bagaimana? Karena kan pasti jumlah perangkat di sekolah itu terbatas ya, setahu saya. Kelas 9 di sana ada berapa kelas? Rencananya Miss kelas 9 tapi hanya memakai satu kelas saja, Miss.
Hmm, sebentar. Kalian, kalau saya lihat dari waktu kerja ya, kalau saya lihat dari waktu kerja, kebanyakan program yang kalian punya ini pelaksanaannya menurut saya agak terlalu singkat gitu ya. Walaupun memang ada program kerja yang kalian lakukan 3 hari seperti itu kan. Tapi menurut saya untuk Kanva ini terlalu singkat kalau hanya kalian lakukan 1 hari. Itu kalau dari saya, gitu ya. Jadi kalau memang kalau 9-nya misal ada 3 kelas gitu ya, nggak ada